Sekarang kita masuk ke bagian terakhir di kuliah minggu pertama, yaitu terkait bagaimana proses umum dari sebuah riset pemasaran. Di sini ada sebuah bagan yang menunjukkan proses dari diawalinya riset pemasaran sampai bagian terakhir. Sebuah riset pemasaran diawali dengan mempelajari konteks dari permasalahan yang ingin dijawab dengan riset pemasaran tersebut. Di sini kita melihat ada yang disebut dengan marketing decision problem. Marketing decision problem adalah problem yang dihadapi oleh pengambil keputusan di perusahaan. Kemudian marketing decision problem tersebut diterjemahkan dalam bahasa peneliti menjadi marketing research problem. Nah, di sini ada proses, kalau kita lihat yang bersifat dua arah, yaitu ada proses yang dari marketing decision problem ke marketing research problem. Kemudian juga ada panah dari marketing research problem ke marketing decision problem. Jadi kita melihat di sini bisa terjadi iterasi sampai didapatkan sebuah marketing research problem yang disepakati untuk dijawab oleh riset pemasaran ini. Setelah itu akan ditentukan bagaimana problem tersebut akan didekati. Di sini dilanjutkan dengan merancang desain untuk riset tersebut. Setelah itu kita mengumpulkan data sekunder, kemudian kita mengidentifikasikan beberapa riset yang lebih kecil yang bisa dilakukan secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Nah, kalau kita lihat di sini, ada dua panah dari riset yang kecil yang kita lakukan secara kualitatif, kemudian kita balik lagi ke atas. Nah, kemudian kita bisa lanjutkan ke riset kuantitatif. Jadi ini sifatnya iteratif. Ya, jadi bisa kualitatif ke kuantitatif atau dari kuantitatif ke kualitatif. Nah, setelah kita lakukan serangkaian riset yang kecil ini, kita siap untuk menjawab dengan cara menginterpretasikan hasil analisis data yang kita kumpulkan. Dari situ harapannya kita bisa menjawab apa yang ingin dijawab dari riset tersebut. Nah, dalam jangka panjang, harapannya dari serangkaian pertanyaan atau problem marketing ini bisa meningkatkan pemahaman dari organisasi terhadap pasar atau konsumen yang dia miliki. Nah, di slide sebelumnya, kita melihat bahwa sebuah permasalahan marketing research bisa dipecah dalam beberapa riset yang kecil. Nah, di sini ada berbagai jenis riset dalam marketing research. Secara garis besar bisa dikelompokkan ke dalam dua. Yang pertama adalah problem identification research, yang bersifat lebih exploratory. Yang kedua adalah kelompok problem solving research. Nah, sebagai contoh, untuk problem identification research, itu adalah riset-riset yang terkait dengan bagaimana mengukur potensi pasar, bagaimana mengukur market share, bagaimana mengukur image perusahaan atau produk kita, bagaimana karakteristik pasarnya, bagaimana penjualannya, apa yang terjadi di masa depan atau forecasting, dan tren bisnis secara umum. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasikan, misalkan kita melakukan forecasting research. Dari forecast, kita melihat bahwa di masa depan produk kita akan kalah dari pesaing kita. Nah, berarti kita menemui problem. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hal tersebut bisa dicegah? Maka kita beralih ke kelompok penelitian yang kedua, yaitu problem solving research. Mungkin kita harus pindah ke segmen konsumen yang lain. Atau mungkin kita harus mengeluarkan produk yang baru. Atau kita harus mengganti strategi harga kita. Atau kita beralih ke promosi yang misalkan sebelumnya di televisi kita harus sering-sering ke sosial media. Atau distribution channel kita alihkan ke online. Nah, jadi setelah kita mengidentifikasi problem, misalkan tadi dari forecasting research atau market share research, kita beralih ke problem solving untuk menjawab permasalahan yang sudah diidentifikasikan tersebut.
Nah, ini ada beberapa contoh problem solving research. Misalkan terkait dengan segmentation research. Bagaimana kita memilih target pasar, bagaimana kita melihat target pasar tersebut dari segi demografi, media, bagaimana mereka mengkonsumsi informasi, dan bagaimana image produk kita dipandang oleh mereka. Terkait dengan product research, beberapa marketing research bisa dilakukan untuk menguji konsep. Jika kita ingin mengeluarkan produk baru, kita ingin melihat bagaimana pandangan konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian juga contoh yang lain, misalkan brand positioning dan repositioning, yaitu terkait bagaimana merek dari produk kita dipandang oleh konsumen kita dibandingkan dengan merek yang lain yang ada di pasar. Terkait dengan pricing research, contoh marketing research bisa digunakan untuk menentukan kebijakan pricing. Apakah kita menetapkan harga tinggi tetapi sering diskon, atau dari awal sudah harganya rendah tidak pernah diskon. Kemudian kita juga bisa melihat product line pricing. Kalau kita memiliki beberapa produk, produk A dijual dengan harga berapa, produk B dengan harga berapa. Kemudian terkait dengan promotion research, marketing research bisa menjawab berapa jumlah uang yang harus kita spend untuk iklan di televisi, berapa uang yang bisa kita spend untuk insentif bagi toko-toko yang menjual produk kita, dan seterusnya. Dan terakhir terkait dengan distribusi, marketing research bisa membantu sebuah perusahaan untuk menjawab bagaimana sikap dari konsumen terhadap masing-masing channel distribusi. Contoh yang lain, misalkan kalau kita menjual produk kita menggunakan offline, di mana letak toko kita? Misalkan sebagai contoh, di sebuah kota biasanya terdapat beberapa supermarket, Giant ada beberapa di Bandung, kemudian Transmart ada beberapa. Bagaimana posisi antara satu toko dengan toko yang lain? Itu juga merupakan contoh permasalahan terkait dengan distribusi yang bisa dijawab oleh marketing research. Nah, diberikan ini semua, kita melihat banyak sekali yang bisa dilakukan oleh marketing research. Kita harus ingat bahwa marketing research juga memiliki keterbatasan. Yang pertama adalah marketing research tidak membuat keputusan. Kalau kita lihat di proses marketing research tadi dalam bagan, marketing research diterjemahkan dari marketing decision problem. Jadi hasil dari marketing research itu adalah jawaban atas sebuah marketing research problem, bukan jawaban atas marketing problem. Nah, jadi harus ada proses menerjemahkan jawaban terhadap marketing research problem menjadi jawaban atas marketing decision problem. Nah, dalam hal ini, judgment, intuisi bisa ikut berperan. Yang kedua adalah, meskipun sebuah marketing research project dilakukan secara baik mengikuti prinsip-prinsip saintifik, kemudian data yang dikumpulkan juga dikumpulkan melalui proses yang baik, tidak dijamin akan dihasilkan sebuah marketing plan atau marketing strategi yang sukses. Karena banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh. Misalkan situasi pada saat marketing research tersebut dilakukan berubah. Dalam 2-3 bulan ada pemain baru. Dalam 2-3 bulan ada situasi masyarakat yang baru. Contohnya misalkan sekarang kita menghadapi pandemi, tiba-tiba orang tidak berpergian, tiba-tiba orang tidak stay di hotel. Jadi meskipun sebuah marketing research dilakukan dengan sempurna 3 bulan yang lalu, begitu situasi yang berubah, hasilnya tidak dijamin akan tetap berlaku. Nah, jadi kita harus ingat dengan keterbatasan tersebut, untuk mencegah hasil dari marketing research menimbulkan kegagalan bagi perusahaan, kita harus tetap sadar atas keterbatasan tadi. Dalam kata lain, kita tidak boleh memiliki optimisme buta. Atau sebaliknya, di kutub sebaliknya, kita juga tidak boleh menafikan hasil dari marketing research. Misalkan dengan argumen bahwa itu kan hanya
di atas kertas, riset, ya, itu apa yang dibilang oleh akademisi. Ya. Jadi kita harus memiliki posisi yang sehat di tengah-tengah antara blind optimism dan blind disbelief. Yang kedua yang sering menyebabkan marketing research gagal adalah political pressures. Ini biasanya terjadi kalau dari awal sudah ada bias. Jadi misalkan decision maker sudah memiliki kecenderungan untuk mengadopsi kebijakan tertentu. Dalam hal ini marketing research bisa menjadi tidak objektif. Nah, hal-hal tersebut biasanya menyebabkan mengapa hasil dari marketing research pada saat diterjemahkan menjadi marketing decision menemui kegagalan. Nah, diberikan ini semua, kita melihat bagaimana masa depan marketing research. Sekitar 30-40 tahun yang lalu, marketing research sebagian besar berhubungan dengan pengumpulan data dan analisis data. Nah, begitu kita menghadapi era big data, proses mengumpulkan data, proses menganalisis data bisa dilakukan secara otomatis. Sehingga peran yang membutuhkan banyak energi di masa lalu, kita geser menjadi peran yang lebih membutuhkan pemikiran. Jadi yang sudah digantikan oleh mesin, tetapi masih tidak bisa dilakukan oleh mesin, itu menjadi fokus dari marketing research, yaitu terkait dengan strategic management advisor. Kemudian, 20-30 tahun yang lalu, perusahaan marketing research biasanya hanya melakukan sebagian kecil dari proses marketing research. Ada perusahaan yang fokus pada pengumpulan data, ada perusahaan yang fokus pada pengolahan data. Nah, sekarang perusahaan marketing research harus diposisikan sebagai business solution. Dia melihat seluruh aspek bisnis sebagai satu kesatuan. Yang ketiga adalah pergeseran antara marketing research menjadi marketing intelligence. Kalau kalian ingat tadi pada saat kita membahas definisi marketing research, ada satu definisi terkait dengan specific problem for a company. Jadi marketing research itu bisa dilihat sebagai sebuah project yang ditujukan untuk menjawab sebuah pertanyaan spesifik. Nah, perbedaannya adalah pada marketing intelligence, kita tidak memiliki sebuah pertanyaan. Jadi, marketing intelligence adalah sebuah proses continuous dari waktu ke waktu. Seolah-olah misalkan pada saat kita mengendarai mobil, di depan kita ada dashboard. Nah, jadi dashboard itu menunjukkan berapa kecepatan kita, berapa temperatur mesin, berapa jumlah bensin yang masih ada di tangki. Nah, marketing intelligence berusaha memotret segala sesuatu yang ada di pasar pada titik waktu secara kontinu. Dan yang terakhir yang mungkin kita lihat di masa depan adalah peran internet. Dengan big data, kemudian dengan data science, artificial intelligence, semua proses yang sebelumnya dilakukan secara perlahan oleh manusia bisa digantikan oleh mesin dengan menggunakan data dalam jumlah yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Nah, agar kalian bisa mengikuti tren marketing research di masa depan, kalian harus memiliki kemampuan dalam berpikir secara konseptual yang kuat. Kemudian kemampuan untuk mengkomunikasikan hasil dari penelitian tersebut, marketing research tersebut, dalam bagaimana orang yang mengungkapkan problem tersebut berpikir. Kemudian juga kita harus bisa menempatkan temuan-temuan dari proses marketing research tersebut ke dalam sebuah gambaran yang utuh. Jadi kita harus menyediakan the whole picture. Dan yang terakhir, kita harus mampu mengintegrasikan hasil dari marketing research tersebut dalam posisi fungsi-fungsi yang lain dalam perusahaan. Misalkan dari sisi finance, dari sisi operasi, supply chain, human resource, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana masa depan marketing research di Indonesia? Ini nanti akan saya berikan sebuah assignment dan kita akan diskusikan di kelas.